buat untuk mengajar kalian hari ini sama minggu depan untuk materi teks puisi. Sebelumnya ini ada yang tidak masuk? Ada. Banyak. Alika hadir. Amanda. Ami. Andra Putra. Angelina. Arasi. Ardian. Arfan. Arvilo. Anis. Azirani. Rina. Kalista. Rina belum ya. Oh gitu. Maaf. Rina. Kemudian depan. Dani. Digita. Aurelia. Elektra. Ya. Pak Ismail. Sispek. Ini kita. Sispek. Fandi Ahmad. Kemudian Fatima. Ici. Kemudian Fernanda, Vigo, Fernando, Ibrahim, Ica, Ilham, Ivo Putra, Mai Dona, benar mas? Panggilannya? Mai. Kemudian Michel, Muhammad Yusuf, hadir. Munir, Raisa, Nova, Panji Cahyo, Rehan, Randy Rama. Masuk. Kenapa ini? Sakit atau apa? Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks puisi. Sebelumnya ada yang pernah membaca puisi? Tunjuk tangan. Pernah baca puisi nggak? Sering. Di mana? Di sosmed atau? Biasanya temanya apa? Lingkungan. Memang ada puisi tentang mancing. Ada baiklah, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah kita akan belajar struktur dan pembahasan teks puisi. Di sini ada pengertian puisi. Apakah kalian ada yang tahu pengertian puisi? Atau pernah membaca? Belum. Teks puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarangnya. Nah, jadi puisi itu kurang lebihnya itu adalah ungkapan perasaan sang penyair kemudian dituangkan ke dalam sebuah teks puisi. Nah, untuk ya pengertian puisi menurut
B adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi di sini dapat disimpulkan puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar bersama mengandung makna yang mendalam. Sampai sini paham pengertian dari puisi? Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri puisi. Yang pertama, mas, besok kan? Satu, berisikan ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Imajinatif itu adalah, ada yang tahu imajinatif dulu? Nah, ya benar. Jadi itu sebuah khayalan dari pemikiran sang penyair. Kemudian yang kedua ini iya, konotatif. Konotatif itu mengandai. Yang ketiga kemudian yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Jadi puisi itu ada irama atau bunyinya itu sama. Jadi AB atau AAA. Ya, seperti itu. Kemudian ciri yang kelima dapat dibentuk oleh tipografi. Tipografi itu ya kayak kita seperti majas itu. Jadi ciri puisinya ada 5. Yang pertama, memberikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan di dalam unsur gaya bahasa. Kemudian yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan membahasakan irama atau bunyi. Kemudian yang kelima, dapat dibentuk oleh tipografi. Sampai sini paham ciri-ciri puisi. Kita lanjut kemudian ciri kebahasan puisi. Baca. Silakan. Favoris. Pembahasan puisi yang kedua, komprehensi dari kata. Dalam puisi, penulis sering menggunakan kata-kata dengan ekonomis. Setiap kata memiliki bobot dan makna yang penting. Dan penulis sering mencoba untuk mengungkapkan banyak hal dalam jumlah kata yang terbatas. Kemudian ciri yang ketiga, ritme dan musikalitas. Ini puisi sering menggunakan ritme pada irama, rima, dan repetisi untuk menciptakan efek yang memikat secara auditif. Ini biasanya membantu dalam menekankan tema atau suasana yang diinginkan oleh penyair. Kemudian, ciri kebahasan puisi yang keempat, itu ada gaya bahasa yang kreatif. Puisi sering menggunakan permainan bahasa seperti literasi pengulangan bunyi konsonan, asonansi atau pengulangan bunyi vokal, dan konsonansi pengulangan konsonan akhir kata untuk menciptakan efek artistik. Kemudian yang kelima ada subjektivitas. Puisi sering menjadi medium bagi penyair untuk mengekspresikan perasaan, pengalaman, dan pandangan pribadi mereka. Oleh karena itu, bahasa dalam puisi seringkali subjektif dan penuh dengan nuansa emosional. Jadi puisi itu biasanya penyair itu menuangkan
menuangkannya secara emosional. Mungkin saat dia merasa sedih atau merasa kesal, jadi dia menuangkannya dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian bunyi dan arti. Beberapa puisi memiliki hubungan antara bunyi dan arti yang kuat, di mana bunyi-bunyi yang digunakan mencerminkan atau menguatkan makna yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedelapan adalah ekspresi kreatif. Di sini puisi sering memberikan ruang bagi ekspresi kreatif yang lebih bebas daripada bentuk tulisan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk variasi yang lebih besar dan menggunakan bahasa atau gaya penulisan. Untuk unsur pembangun puisi selanjutnya, unsur pembangun puisi itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada dua, yaitu pertama adalah unsur intrinsik atau unsur dari dan dalam. Nah, sini unsur intrinsik puisi ini yang pertama ada gaya bahasa, kedua ada imajinasi dan metafora. Kemudian yang ketiga ada suasana dan emosi, ada ritme dan bunyi, kemudian ada struktur dan organisasi, dan yang keenam ada tema dan pesan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kemudian lanjut untuk unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar puisi tersebut. Mas dibaca mas. Baca. Yang pertama. Jadi apa? Sejarah dan budaya. Konteks sejarah dan budaya. Dan yang kedua, jadi untuk unsur ekstrinsik puisi meliputi yang pertama yaitu konteks sejarah dan budaya. Kemudian yang kedua ada biografi penyair. Kemudian yang ketiga ada kritik dan analisis. Kemudian yang keempat ada hubungan dengan karya yang lain. Kemudian yang kelima ada konteks pembacaan. Sampai sini paham unsur ekstrinsik puisi? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Untuk struktur puisi ada dua, yaitu apa saja? Bisa dibaca? Baik, untuk struktur puisi ada dua ya, yaitu struktur batik dan struktur fisik. Struktur batik itu adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam tulisan kata-katanya. Struktur batik ini meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Kemudian lanjut unsur struktur fisik. Struktur fisik ini
ini adalah struktur yang menggaruk puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam penyusunan kata-katanya. Struktur fisik puisi itu meliputi jas, rima, konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian. Sudah paham tentang struktur puisi dua ini? Benar ya, sudah paham ya? Yakin? Oke. Baiklah, ini materi kita pada hari ini adalah ini tadi struktur dan kebahasaan ekspresi. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah puisi. Nanti. Baiklah, langsung ngetok. Oh, ini kita ini ada contoh teks puisi yang berjudul Aku oleh Khairil Anwar. Hingga hilang sepi dan aku akan lebih baik dengan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tadi kan sering baca puisi tadi siapa? Dibaca. Kamu nggak mau. Cuma baca. Oh, apa ya? Oh, kayak ini kita bu, macam itu. Kamu kayak itu. Bisa dikasih. Nah, jadi ini adalah contoh puisi aku karya Khairil Anwar. Berlari. Jadi kita analisis strukturnya bersama-sama ya. Nanti kalau tak suruh satu-satu kelamaan. Jadi dari puisi aku tersebut karya Khairil Anwar itu temanya adalah puisi ini menggambarkan tentang ketekunan dan kemauan seorang yang selalu ingin berjuang. Hadirnya tanpa merugikan banyak orang, walaupun banyak halangan yang datang menghampiri. Ayamju. Kemudian diksi yang terdapat pada puisi aku adalah ketetapan dalam memilih kata materi tadi menggantikan kata yang digunakan berkali-kali karena merasa katanya belum tepat, seperti baris kedua. Mau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati, tak perlu sudah itu artinya adalah tak ada gunanya kesedihan itu.
kebebasan dari kata. Penyair tidak ingin meniru atau menamakan keadaannya, tetapi ia bereaksi dan mempunyai semangat besar dalam tekadnya yang kuat. Jadi sampai sini paham tentang tema disi dan sikap penyair. Nah, apa jalannya? Ada soal bisa jawab. Kemudian ada nada di sini. Dalam puisi aku karya Khairil Anwar menggambarkan suasana yang mengandung kewibawaan dan jelas pada penyampaian puisi ini. Karena dalam setiap baris puisi ini ada kata perjuangan, suasana yang sadu dan melihat hidup. Dan ada amanah. Amanah yang terdapat puisi ini pada puisi aku ini adalah kita sebagai manusia harus kuat. Kemudian mereka tidak mudah menyerah walaupun banyak halangan. Kita harus tetap menghadapinya. Jadi kayak MU. Kemudian majas yang terdapat pada puisi aku ini ada terdapat majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang bekerja. Jadi ini salah satu analisis struktur puisinya dari puisi aku karya Khairil Anwar. Tugas untuk berkelompok. Sebelum melanjutkan tugas kelompok, kalian scan dulu barcode ini. Kembali isi tes diagnostik. Scan. Ayo saya dulu yuk. Semangat. Bisa kan? Kalau nggak scan, Mas ini apa? Jangan mas. Pelan-pelan ya. Pelan dulu. Berhitung yuk, Mas. Kelompok.
bergabung dengan nomor perhatikan dulu, kita ada instruksi soalnya, ada 3 puisi. Itu kalian bisa pilih salah satu, bebas mau yang mana. Kemudian kalian analisis puisinya di lembar kolomnya. Mana itu? Untuk linknya yang tadi nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa. Ini yang di kertas ini diisi sekarang. Bisa nggak? Coba. Pak, aktivasi. Mau aktivasi. Ini Pak, di pintu ya. Yang disertai di kertas yang apa di pintu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis puisi dari kelompok saya.
Kelompok 1. Namanya sebentar. Kelompok 1 Abdul Ibrahim absen 25. Lalu Dani absen 16. Lalu Rehan absen 35. Lalu absen 23. Lalu Kalen absen 30. Arfan absen 8. Aib absen 13. Yang pertama ada struktur batin puisi. Ini tema puisinya yaitu keinginan bertemu dengan seseorang yang dicintainya. Amanat yang terdapat pada struktur puisi tersebut adalah kita harus bisa merelakan seseorang yang kita cintai karena ada dan tidak dapat mempersatukan kita. Seperti contohnya berbeda kepercayaan atau berbeda. Yang penyairnya kosong ini. Puisi dari 5 menunjukkan keterampilan penyair dalam memanfaatkan elemen-elemen puisi untuk menciptakan karya yang indah dan bermakna. Konotasi memiliki konotasi yang politis dan sunofribuan. Kata berlambang konkret tidak ada. Pengimajian yaitu membantu membaca untuk lebih mudah membayangkan, merasakan, dan terlibat dalam suasana dan emosi yang dihasilkan dalam proses puisi tersebut. Selanjutnya adalah analisis majas dalam puisi. Nah, ini baru dapat 2. Majas yang pertama adalah majas personifikasi. Contoh kutipannya, ini aku mendengar suaramu. Nah, penjelasannya itu majas personifikasi itu digunakan untuk menggambarkan seolah-olah suara, sentuhan dan bau dari objek kerinduan yang dirasakan oleh sang penyair. Selanjutnya ada majas metafora. Contoh kutipannya adalah ini kau jauh di sana. Penjelasan majas metafora adalah digunakan untuk menggambarkan jarak dan kepergian objek kerinduan secara tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angelina 3, absen 5, Brina Bila, absen 13, Elektra, absen 18, Devan, absen 15, dan Fandi, absen 22 akan mempresentasikan tentang struktur batin puisi. Kita mulai dari struktur puisi, yaitu tema. Temanya berfokus pada kekosongan atau kekurangan yang dirasakan oleh individu terhadap realitas sosial politik yang ada. Amanat pentingnya mempertahankan nilai kebebasan, keadilan, dan kebenaran dalam masyarakat. Sikap penyair penuh kepedulian terhadap kondisi sosial politik yang ada atau yang kebebasan dan keadilan dalam masyarakat serta mengekspresikan kegelisahan dan pesona hati. Itu ada lagi struktur visi puisi. Yang pertama-tama adalah rima memiliki yang beragam dan tidak selalu konsisten dalam skema
bisa bervariasi tergantung pada interpretasi individu. Namun secara umum puisi sering dikonotasikan sebagai ungkapan kerinduan di dalam terhadap kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Ada kata berlanggar, kata konkret. Angin diganti menjadi kata racun. Pengajian menggambarkan kerinduan seperti matahari yang terbenam untuk tahu kelangsungan hatinya seperti samudra yang majas dan puisi. Jenis majas baik teknis bukan puisi, karena akan mengerti segala luka-luka. Penjelasan menunjukkan luka tersembunyi di dalam hatinya. Personalisasi karena luka telah menghubungkan sesuatunya. Bisa digambarkan sebagai objek menyembunyikan luka-luka. Metafora membayangkan wajahmu adalah penjelasan. Ia menggambarkan bahwa wajah orang yang dicintai sebagai siksaan yang mengandung. Jenis majas antitesis. Kesedihan bukan puisi. Kesedihan adalah ketakutan dalam kehidupan. Penjelasan memberikan dimensi yang lebih dalam pada perasaan kesedihan yang dirasakan oleh penyair. Jenis majas metafora bukan puisi. Luka telah menjadi racun bagi darahmu. Penjelasan menggambarkan orang yang dicintai telah memberikan dampak yang merusak pada kehidupan. Jenis majas apabila aku dalam kangen dan seperti adalah berarti aku tanpa api. Penjelasan menggambarkan berapa kehadiran kita dan bahwa yang bermakna dalam kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.